Tuh. Lala itu mau potong BG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Wahid Al-Bariksi dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas 3B ingin menjelaskan tentang hukum adat Melayu. Hukum adat Melayu merupakan sistem hukum yang telah tumbuh dan berkembang seiring perjalanan sejarah masyarakat Melayu. Sistem hukum ini memiliki karakteristik yang khas dan unik, serta menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Melayu selama berabad-abad. Hukum adat Melayu bukanlah sekadar kumpulan aturan, tetapi merupakan cerminan dari nilai-nilai, kepercayaan, dan pandangan hidup masyarakat Melayu. Hukum adat ini terbentuk secara organik melalui proses interaksi sosial yang panjang dan diwariskan dari generasi ke generasi secara lisan maupun tertulis. Hukum dasar adat Melayu memiliki beberapa prinsip fundamental yang memiliki landasan bagi seluruh aturan hukum adat lainnya. Beberapa prinsip tersebut antara lain: yang pertama, adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum adat harus bersumber pada syarat Islam dan syariat Islam sendiri bersumber Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Prinsip ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum agama Islam dan masyarakat Melayu. Keadilan hukum adat Melayu senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan. Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan masyarakat. Musyawarah penyelesaian masalah dalam masyarakat Melayu umumnya dilakukan melalui musyawarah mufakat. Semua pihak yang berkepentingan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Ketuhanan, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi landasan utama dari hukum adat Melayu. Semua tindakan manusia harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Definisi dan konsep hukum adat. Menurut Sukanto, hukum adat adalah himpunan adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikondisifikasikan dan bersifat paksaan, serta mempunyai sanksi sehingga memiliki akibat hukum. Hukum adat Melayu merupakan sistem hukum yang telah berkembang secara turun-menurun di masyarakat Melayu. Sistem ini dibesarkan pada nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang dianut oleh masyarakat tersebut dan diwariskan secara lisan melalui cerita rakyat, pepatah, dan kebiasaan sehari-hari. 1. Definisi hukum adat Melayu. Hukum adat Melayu dapat didefinisikan sebagai: pertama, sistem hukum tidak tertulis. Hukum adat Melayu tidak tertuang dalam dokumentasi resmi, tetapi diwariskan secara lisan dan melalui kebiasaan. 2. Berasal dari kebiasaan dan tradisi. Hukum adat Melayu didasarkan pada kebiasaan dan tradisi yang telah dipraktikkan secara turun-menurun dalam masyarakat Melayu. Mengatur sebagai aspek kehidupan. Hukum adat Melayu mengatur sebagai aspek kehidupan masyarakat seperti hukum keluarga, hukum tanah, hukum pidana, dan hukum perdata. Yang keempat, bersifat dinamis. Hukum adat Melayu bersifat dinamis, artinya dapat berubah seiring dan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. 2. Konsep dasar hukum adat Melayu. Beberapa konsep dasar hukum adat Melayu yang mendasari hukum adat Melayu antara lain: yang pertama, adat bersendi syarak. Syarak bersendi kitabullah. Prinsip ini menekankan bahwa hukum adat harus melariskan dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan pengaruh kuat Islam dan budaya dan hukum masyarakat Melayu. Hukum adat bersifat komunal. Hukum adat Melayu menekankan pentingnya solidaritas dan gotong royong dalam masyarakat. Hubungan antar anggota mereka diatur dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan bersama. Berapa sudah? Cuma tidak. Hukum adat bersifat dinamis. Hukum adat Melayu dapat berubah seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Melayu bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Hukum adat Melayu mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk yang pertama, hukum keluarga, aturan tentang hukum pernikahan, perceraian, warisan, dan hak asuh anak. Contohnya aturan tentang masalah perkawinan, kawin campur, dan hak waris anak perempuan. Yang kedua, hukum tanah.
aturan tentang kepemilikan tanah, hak pakai dan hak waris. Contohnya aturan tentang hak ulayat, hak milik dan hak waris atas tanah muka. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.